Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Aswif Halimi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana setan merampas iman kita ketika kita syakaratil maut atau mendekati kematian. Wa fil khabari annahu yaji'u syaitanu la'inahullahu fayajlisu 'inda ra'sil 'abdi fayaqulu utruk hadzal din faqul ilahaini isnaini hatta tanjua min hadhihi syiddah. Dikatakan dalam sebuah hadis, dalam sebuah kabar, bahwa setan la'inahullah akan datang dan duduk di sisi kepala seorang hamba yang sedang mengalami syakaratil maut. Lalu setan berkata, tinggalkanlah agamamu dan katakanlah bahwa Tuhan itu ada 2 atau 3 dan seterusnya, agar kamu selamat dari kesusahan ini. Fa idza kana al-amru kadzalik fal khatru syadidun wal khaufu azimun. Maka apabila telah terjadi demikian itu, maka itu merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan dan perkara yang sangat menakutkan. Fa'alaika bil buka'i wa tadarru' wa ahya'il laili bi kasrati ruku' was sujud hatta tanjua min azabillahi ta'ala. Maka hendaklah perbanyak menangis dan berharap kepada Allah, perbanyak menghidupkan malam dengan memperbanyak ruku' dan sujud sampai kita selamat dari siksa Allah Ta'ala. Wa su'ila Abu Hanifah ila akhirih. Pada suatu ketika Imam Hanafi ditanya, dosa manakah yang lebih mengkhawatirkan yang bisa merampas iman kita? Qal tarkus syukri 'alal iman ila akhirih. Imam Hanafi menjawab, ada 3 perkara dosa yang dapat merampas iman kita di akhir hayat kita. Pertama adalah meninggalkan rasa syukur terhadap iman. Artinya tidak mensyukuri iman kita ini. Yang kedua, tarku khaufil khotimah. Yang kedua adalah meninggalkan rasa takut terhadap akhir dari hayatnya. Apakah kita ini akan mati bersama iman atau tidak, itu tidak pernah dipikirkan sama sekali. Dan yang ketiga adalah wazulmul ibad. Berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap sesama makhluk atau terutama terhadap manusia. Fa inna man kana fi qalbihi hadhil khisalis salasa fal aghlabu annahu yakhruju minad dunya kafiron illa man adrakat hus-sa'adah. Maka siapapun yang di dalam hatinya terdapat 3 perkara itu tadi, yakni tidak mensyukuri iman, tidak mengkhawatirkan akhir hayatnya, dan suka berbuat zalim terhadap sesama makhluk, maka kebanyakan dari mereka keluar dari dunia atau mati dalam keadaan kafir, kecuali bagi orang-orang yang kebetulan menemukan kebahagiaan. Dan dikatakan pula, ketika seseorang sedang mengalami sakaratil maut, maka ia mengalami rasa haus yang luar biasa dan dadanya terasa terbakar. Maka saat itulah merupakan kesempatan bagi iblis untuk mengambil iman seorang mukmin, untuk menghancurkan iman seorang mukmin. Karena saat itu merupakan saat yang paling genting bagi seseorang, karena dadanya terasa terbakar dan haus luar biasa.
Fayaji'u syaitanu 'inda ra'sihi ma'ahu qadhul ma'i minal jamadi. Maka setan akan datang di sisi kepalanya dengan membawa segelas air yang merupakan barang yang bersifat khayaliyah atau sihir daripada iblis. Lalu iblis atau setan menggerak-gerakkan gelas air tersebut. Dengan demikian maka seorang mukmin yang sedang mengalami syakaratul maut, yang sedang sangat kehausan dan dadanya terasa terbakar, akan berkata, "Berikan kepadaku air itu." Dan ia tidak menyadari kalau itu adalah setan. Maka setan akan berkata kepadanya, "Katakanlah bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini. Maka apabila kamu telah mengatakan itu, saya akan memberikan air minum ini." Fa in kana 'ala sa'adah lam yujibhu. Apabila orang itu merupakan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia tidak akan menjawab keinginan setan. Kemudian setan akan beralih datang dari arah kakinya, lalu kembali menggerak-gerakkan gelas air tersebut. Maka seorang mukmin akan berkata, "Berilah aku minuman dari air tersebut." Lalu setan kembali berkata, "Katakanlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbohong. Apabila kamu telah mengatakan hal yang demikian, maka saya akan memberikan air ini kepadamu." Dan apabila seorang mukmin tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ia tidak akan menjawab. Dan apabila ia merupakan orang yang akan celaka, maka akan menjawab atau menuruti perkataan setan tersebut. Karena tidak sabar atas rasa haus dan panasnya dada yang dialaminya. Maka dengan demikian dia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir. Fa na'udzubillah. Allahu Akbar. Wa man adrakathu sa'adah yaruddu kalamah wa yatafakkaru ma amamahu. Tapi apabila orang tersebut orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, maka ia tidak mau menuruti keinginan setan untuk berkata bahwa Rasulullah itu berbohong, dan dia akan berpikir bagaimana setelah itu. Karena hakikatnya setelah orang tersebut mengatakan apa yang diinginkan oleh setan atau iblis, iblis tidak akan memberikan minuman tersebut kepadanya karena itu memang bukan air sungguhan. Itu hanya tipuan saja. Ada sebuah hikayat menarik. Seorang ulama bernama Abu Zakaria, beliau adalah seorang ahli zuhud. Ketika hendak menjelang wafatnya, datanglah sahabat dekatnya. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, sahabatnya itu menalkinnya atau menuntunnya untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Syekh Aba Yazid ini menolak untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu temannya kembali menalkinnya untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Aba Yazid menolak lagi sampai 3 kali. Dan yang ketiga, Syekh Aba Yazid berkata, "Saya tidak akan mengatakannya." Maka temannya menjadi bingung, menjadi pusing. Apa yang membuat
orang yang begitu istimewa ini tidak mau ketika ditalkin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma afaqa Abu Zakaria ba'da sa'atin ila akhirih. Maka ketika Abu Zakaria ini sadar pada suatu saat dan sakitnya mulai ringan, ya, Abu Yazid membuka kedua matanya dan berkata kepada teman-temannya yang saat itu ada atau hadir di sisinya, "Apakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku?" kata Syekh Abu Zakaria. Mereka berkata, "Iya. Kami menuntunmu untuk mengucapkan syahadat sampai 3 kali, tapi engkau menolaknya sampai 2 kali, dan yang ketiga engkau mengatakan aku tidak akan mengucapkannya." Faqala Abu Zakaria, "Atani iblisu wa ma'ahu qidhun minal ma' ila akhirih." Maka berkatalah Imam Abu Zakaria, "Waktu itu iblis datang kepadaku membawa segelas air, dan dia datang di sebelah kananku, lalu menggerak-gerakkan air tersebut dan berkata kepadaku, 'Apakah kamu ingin minum air ini?' Lalu saya berkata, 'Ya.' Lalu iblis berkata, 'Qul Isa ibnullah,' katakanlah bahwa Isa anak Allah. Lalu saya berpaling darinya atau menggelengkan kepala. Setelah itu datang lagi dari arah kakiku dan berkata, yang kedua kalinya, sampai ketiga kali. Dan yang ketiga kali iblis berkata, "Qul la ilaha," katakanlah tiada Tuhan. Maka saya berkata, kata Imam Abu Zakaria, "La aqul," saya tidak akan mengatakan itu. Kemudian iblis membanting gelasnya ke bumi dan lari dariku. Maka saya sesungguhnya waktu itu adalah menjawab iblis, bukan menjawab kalian. Maka sekarang fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sekarang saksikanlah bahwa saya mengucapkan syahadat. Demikianlah kisah tentang setan yang berusaha untuk merampas iman seorang ulama ahli zuhud yang bernama Abu Zakaria. Dan ada lagi sebuah khabar atau riwayat yang disampaikan oleh Mansur bin Ammar. Beliau berkata, ketika kematian telah mendatangi seorang hamba, maka tingkahnya akan dibagi menjadi 5. Pertama, al-malu lil warasah, hartanya akan dibagikan kepada ahli warisnya. Warruhu limalakil maut, dan roh bagi malaikat maut. Wallahmu liddud, dan daging milik ulat akan dimakan oleh ulat. Wal azmu litturab, dan tulang-tulang akan menjadi debu. Wal hasanatu lil khusomai, dan segala amal kebaikan akan diberikan kepada orang-orang yang kita musuhi, orang-orang yang kita benci, yang sering kita ghibah, yang kita bicarakan, yang kita hasud, dan setan merampas iman. Kemudian Mansur bin Ammar berkata, apabila ahli waris menghilangkan hartanya, maka itu boleh-boleh saja. Dan apabila malaikat maut mencabut roh, maka itu wajar-wajar saja. Apabila daging dimakan oleh ulat, maka itu memang boleh-boleh saja. Dan apabila seluruh kebaikan
atau banyak dari kebaikan kita yang diberikan kepada orang-orang yang kita musuhi, orang-orang yang kita benci, maka itu boleh juga. Akan tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah setan yang merampas iman kita ketika menjelang mati. Karena apabila iman kita telah dirampas oleh setan, maka kita akan berpisah dari agama ini. Karena berpisahnya roh dengan jasad itu bukan merupakan perpisahan kita dengan Tuhan kita. Karena kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh siapapun. Tapi apabila iman kita telah dirampas oleh setan menjelang kematian kita, maka itu adalah kesengsaraan bagi kita selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.